Badan Kehormatan DPRD memeriksa anggota Dewan Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur yang diduga melakukan intimidasi pada Dr. Ica. Sementara anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur yang namanya terseret dalam kasus kematian Dr. Ica buka suara. Ya, melakukan pemanggilan. Setelah itu kita mulai penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi. Setelah itu baru kita masih ada bukti-bukti lain, baru kita menemukan kalau memang itu hanya sebatas pelanggaran kode etik, tentunya pasti akan ada sanksinya. Kalau memang ada ditemukan unsur pidananya, mungkin itu kami akan limpahkan atau rekomendasi kepada pihak yang berwajib. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Pada tanggal 13 Juni 2026, saya menghadiri kegiatan arisan istri-istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana. Setelah kegiatan selesai, saya pulang dan menumpang kendaraan bersama 2 rekan anggota DPRD dan salah satu istri anggota DPRD. Salah satu rekan DPRD ikut dalam perjalanan dari Insana ke Keva untuk menjenguk ponakannya yang terkena gigitan ular berbisa dan sedang dirawat di Rumah Sakit Leona. Dalam perjalanan pulang, saya pun ikut membesuk karena ponakannya sementara dirawat di instalasi gawat darurat. Jadi kehadiran saya di rumah sakit bukan merupakan kunjungan yang direncanakan sebelumnya. Saya ikut bersama rombongan karena kebetulan pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah sakit, 2 rekan saya terlebih dahulu masuk ke ruangan perawatan. Sementara saya masih berada di depan IGD berbincang dengan istrinya anggota DPRD. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara 2 rekan saya dan dokter. Saat masuk, saya berjalan menuju pasien dan melihat kondisinya. Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan kepada pasien, standar pelayanan dan kualitas pelayanan. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi. Dua kelompok warga terlibat tawuran di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Aksi kedua kelompok menggunakan batu, petasan hingga senjata tajam. Menurut keterangan warga, aksi tawuran ini terjadi sudah 2 kali. Pada Minggu dini hari dan Senin sore kemarin. Terdapat korban luka akibat peristiwa ini. Petugas kepolisian yang mendapat laporan tersebut langsung berjaga di lokasi agar tawuran tidak kembali pecah. Belum diketahui motif dari tawuran tersebut. Dari Jakarta, Rizky Palufi, A-News melaporkan. Rekaman CCTV dan video warga merekam penyerangan terhadap sebuah bengkel di Jalan Raya Solo, Boyolali Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Sekelompok orang yang diduga berasal dari rombongan konvoi pesilat melempari bengkel dengan batu. Mereka juga menganiaya seorang pegawai hingga tak berdaya. Akibat aksi ini, 3 mobil dan kaca rumah pemilik bengkel rusak, sementara korban mengalami luka di pelipis dan telinga. Konvoi itu, ya langsung nyerang, nah pakai batu. Momen lempar? Ya lempar, langsung masuk ke sini, itu lempari batu kaca mobil sama kaca rumah itu. Sampai ke kaca warga barang, Pak. Menurut polisi, kelompok pesilat ini diduga diserang terlebih dahulu oleh kelompok tak dikenal bersenjata tajam yang memaksa korban melarikan diri dan membakar kendaraannya.
Penghadangan dan penyerangan tersebut terjadi di 3 tempat berbeda dengan total 4 orang terluka senjata tajam. Saat ini polisi telah memeriksa rekaman CCTV, meminta keterangan saksi, serta memburu pelaku untuk mengungkap motif di balik rentetan aksi kekerasan tersebut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa. Pagi pemirsa, Selamat pagi, Indra. Priska pastinya ya. Iya. Gimana hari ini, sehat semua? Kebetulan agak-agak mulai rasa Flu. meriang-meriang mau flu nih. Sama, saya baru 2 hari ini nih ngerasain flu. Iya. Musimnya ya. Iya, kayaknya banyak banget yang mulai turun imunnya ya. Cuacanya juga Cuaca mempengaruhi mempengaruhi, ya. Priska iya. Ya Priska, ini kan Jakarta nih habis ulang tahun ya, yang hampir 5 abad. Namun memang kita sering melihat banyak lubang-lubang yang belum segera dirampihkan atau dirampungkan ya. Iya, Gimana, wajah Priska, kotanya, nih? Wajah kotanya sudah wajah kotanya bagus, Iya. tapi lubang masih banyak di mana-mana ya. Banyak. Nah, kali ini ada anak-anak yang anak balita nih kebetulan Balita. terjerembab di Lubang, lubang, kemudian kejadian ini di Tebet, Jakarta Selatan. Terjebak selama 4 jam di lubang galian sedalam hampir 4 meter, Indra. Dalam loh itu, Priska ya. Iya. Ya, evakuasi oleh petugas damkar berlangsung dramatis karena lubang yang sempit dan juga dalam begitu ya. Karena dalamnya sampai 4 meter. Kemudian alat berat juga diterjunkan untuk membantu proses evakuasi. Nah, saat diangkat korban ini masih hidup selamat dan ya. menangis. Iya. Tapi akhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit nyawanya tidak Turut tertolong. berduka cita ya. Priska, ini jadi atensi buat kita sebagai orang tua nih Priska nih ya. Harus tetap mengawasi pergerakan anak, apalagi Betul, ini betul. anak balita, Priska ya. Di satu sisi keluarga atau orang tua perlu mengawasi Betul. anak waktu bermain, tetapi di sisi lain juga pemerintah kota, pemerintah Harus provinsi segera ya, perlu merapihkan memperhatikan, ya, iya, supaya nggak ada lagi lubang-lubang menganga di jalan Betul, begitu, yang membahayakan jalan-jalan. masyarakat Betul, iya, bukan hanya untuk anak kecil, tetapi juga untuk orang dewasa. Ya, informasi tadi pemirsa akan hadir di Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat bersama saya Priska Papilaya. Saya Indra Setiabudi. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan berikut ini. Sebuah truk melaju tak terkendali menabrak sejumlah pengendara motor di Bekasi. Seorang pengemudi ojek online tewas di lokasi. Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim akan menghadapi vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Warga Jerman frustasi hadapi gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa. Informasi pertama, pemirsa, sebuah gudang di Jalan Inspeksi Cakung Drain, Cakung Barat, Jakarta Timur terbakar. Petugas kerahkan sebanyak 13 unit damkar untuk memadamkan api. Pemirsa, kobaran api dan asap pekat membumbung dari gudang sabun yang terbakar di area pabrik ini. Kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul 10:34 waktu Indonesia Barat, Senin malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Petugas mengerahkan 13 unit damkar dan 65 personil ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, hingga kini petugas damkar masih melakukan pendinginan.